Oke, malam kali ini kita akan belajar terkait ini Haisetsu no Kaigo. Jadi bantuan ketika melakukan Haisetsu. Oke, di sini ada yang namanya Haisetsu Yogu atau alat-alat yang digunakan ketika melakukan Haisetsu. Yang pertama di sini ada toilet ya. Jadi untuk toilet ini Kokang Setsuya Hizaga Magari ni Kuibaai Hoko Benzao Yoi Mochi Iruto Dosaga Rakuni Naru Kotogaru. Jadi untuk toilet ini digunakan untuk pasien yang mengalami ini bagian lututnya itu susah ditekuk gitu. Ya kalau misalkan ada pasien yang mengalami seperti itu, maka biasanya menggunakan alat yang namanya Hokobenza ini. Hokobenza itu alat penambah dudukan kayak gini tuh. Kalau misalkan di sini tuh dia benzanya ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya hokobenza. Jadi biar supaya lebih tinggi gitu. Itu namanya hokobenza. Untuk apa? Untuk ini dosaga rakuni naru kotoga aru. Jadi dia itu untuk pergerakannya itu lebih mudah. Jadi untuk toilet ini pada saat menggunakan hokobenza di sini ada hiza yorimo takaku naru yoni chose. Jadi maksudnya itu disesuaikan dengan tinggi dari si hizanya lututnya sama Benzano Takasao Apusuru. Jadi untuk bagian duduknya itu ditinggikan. Jadi untuk pasien yang mengalami kondisi susah nekuk di bagian ini hizanya, maka dia nanti akan dosaga rakuni naru tuh. Kita menggunakan toilet ini. Oke, itu yang Haisetsu Yogo yang pertama. Terus Haisetsu Yogo yang kedua, di sini ada Kotaburu Toire. Jadi untuk Kotaburu Toire ini digunakan ketika si pasien itu udah tidak bisa jalan. Kayak contohnya misal pasiennya itu lemah, terus sulit berjalan, dan dia juga ada risiko jatuh. Maka lebih cocok menggunakan Kotaburu Toire ini. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Toire ni ikunoni huangga aruba aya nyoi o gamang dekinai ba ainadoni rio. Jadi untuk kota buru toilet ini digunakan jika dia itu merasa tidak aman ketika pergi ke toilet atau tidak bisa nyuipo gamang dekinai, tidak bisa menahan kencing. Jadi maka kota buru toilet ini digunakan. Terus yang kedua ada kota buru toilet ini kekomiga aruto tachi agari yasui. Jadi ketika menggunakan kota buru toilet ini usahakan yang ada ininya kekomi. Kekomi itu kayak apa ya? Kayak ada space gitu. Untuk apa? Ya untuk memudahkan dia berdiri. Karena kalau misalkan di sini tuh nggak ada space-nya, biasanya dia itu mengalami kesulitan berdiri. Maka diusahakan menggunakan potaburu yang ada kekomi no space ini. Begitu. Terus selanjutnya ada Jido Kokyu Shikisu Nyui atau bisa disebut dengan ini alat bantu kencing pispot gitu ya. Ada nyuki, ada bengki. Kalau nyuki ini itu alat bantu kencing, kalau bengki dia itu alat bantu berak. Nyui wa aruga kaijoshi temo zai hoji deki nai ba ainado bedo ue nado de ryosuru kotoga dekiru. Jadi maksudnya adalah alat ini digunakan di atas tempat tidur jika ada keinginan buang air, tapi dia itu tidak bisa duduk. Kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan dia itu kayak neta kiri, alat ini digunakan. Dengan alasan dia itu masih bisa buang kencing sendiri gitu ya. Hanya bisa menggunakan alat ini. Terus ada Jose Yo Nyokiwa Sokugai no Hoga Hainyo Shiasui.
Jadi untuk pria, kalau misalkan dia tuh masih bisa kencing sendiri, maka yang paling tepat posisinya adalah sokugai. Jadi posisi miring gitu. Nanti si pasiennya itu disuruh sokugai miring ke kanan tak ke kiri sesuai rakunya dia. Lalu nanti pispot ini dimasukkan ke dalam alat kelaminnya. Gitu. Eh, si kelaminnya itu dimasukkan ke dalam alat ini. Kayak gitu. Terus nanti melakukan yang namanya hasil sunat. Oke, ada gambaran ya. Udah. Terus yang selanjutnya di sini ada omutsu. Kalau omutsu ini popok ya, popok. Jadi jibungno si koto wa mukang keni nyomu rete si mau ba ainadoni rio. Jadi untuk omutsu ini digunakan jika sudah tidak ada keinginan dari berkemihnya sendiri. Jadi misal dia itu udah nggak bisa nahan dari kencingnya, udah nggak bisa ngerasakan kencingnya sendiri, tiba-tiba keluar sendiri, maka untuk alternatif terakhirnya itu pakai yang namanya omutsu ini. Jadi dia itu apa ya, udah solusi terakhir gitu, udah nggak ada cara lain selain di omutsu kayak gitu. Terus kata Ito Sensei di sini Ryosano Shintai Jokyo ya Kaigo Kankyo ni ojite Tekisetsu ni Haisetsu no Hoho o Sentaku suru koto ga Taisetsu desu. Jadi kata Ito Sensei penting untuk memilih metode buang air yang tepat sesuai dengan kondisi fisik pengguna dan lingkungannya. Maka tetap kita itu sebagai kaigo fukusisi harus sesuai dengan Gyomunayo Shinshin no Jokyo ni Ojika Kaigo gitu. Kalau misalkan contohnya dia itu masih bisa ada keinginan untuk kencing sendiri, kalau misalkan di omutsu gitu kan, kita pilih "Ah, udahlah di omutsu itu kan nggak etis gitu kan. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Oke, itu maksudnya di lembaran pertama. Oke, di lembar kedua, di sini ada toire de no haisetsu, melakukan buang air di toilet. Yang pertama, toire de haisetsu suru toki no kaigo. Jadi perawatan ketika melakukan buang air di toilet. Oke, di sini ada kaigo sama ini riasa. Yang pertama-tama itu adalah benzani idosuru maini narubeku asaku koshi kakete murau. Jadi sebelum pindah kedudukan toilet, ya, sebelum pindah kedudukan toilet ini, usahakan dia itu duduk dangkal. Jadi jangan terlalu dalam. Supaya apa? Supaya dia itu mudah berdiri. Makanya di sini lebih baik asaku suaru daripada fukaku suaru. Jadi di kue kakek terlebih dahulu asaku suatu desu ka? Kayak gitu. Nah, baru nanti di kue kakek untuk berdiri. Terus yang di sini ada Benzakara Tachi Agaruma ini Shitagito Tsubon o Daitaibu Made Ue Agete Oku. Jadi sebelum berdiri dari benza, dari sininya, ya, Shitagi, bagian celana dalamnya sama jubongnya itu diangkat terlebih dahulu se atas paha. Daitaibu tuh bagian paha. Jadi sebelum naik nih, sebelum berdiri, usahakan bagian Shitagi sama zubongnya itu diangkat ke sini terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti ketika dia berdiri, gampang untuk dinaikkan kayak gitu. Kalau misalkan dia tuh nggak diangkat terlebih dahulu, si kaigonya kan harus ke bawah banget gitu. Dia agak susah gitu kan. Makanya dianjurkan untuk daitaibu made nih agete oku, diangkat setinggi paha sampai pahanya gitu maksudnya. Itu untuk toirede haisetsu suru. Terus yang ke selanjutnya ada eh, Fukusio Gunado o Katsuyo si Jiritsu Shite Okonau Baai. Jadi maksudnya itu adalah yaitu kita melakukan yang namanya Fukusyogu. Fukusyogu itu adalah alat bantu kesejahteraan sesuai dengan kemandirian. Nah, di sini ada obat Ryosa yang sedang melakukan potaburu toilet.
Ada kata mahino arurio sani potaburu toire o sechisuru baso toste kengsoku buga gengsoku. Jadi pada prinsipnya orang yang melakukan yang menggunakan potaburu toilet itu dengan orang katamahi ya. Jadi usahakan untuk potaburu toiletnya itu diletakkan di bagian yang sehat begitu. Jadi posisi dari potaburu toiletnya itu diletakkan di bagian yang sehat. Terus untuk ininya potaburu toiletnya itu bedoto onaji takasa. Jadi potaburu ketinggian dari potaburunya itu sesuai dengan tinggi dari bednya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia itu pindah ke potaburu toiletnya mudah. Hanya harus disamaratakan onaji takasa. Terus di sini ada amu swing guba. Amu swing guba itu kayak pegangan gitu, tesuri yang ada di ini ya. Di bedo sakunya tuh, itu amu swing guba. Terus di bawahnya ini ada suberi domemato. Itu fungsinya supaya tidak licin. Ketika si riosanya ini pipis di atau haisetsu di Kotaburu toilet. Itu yang perlu diperhatikan. Ingat untuk yang Fukus Yogo ini Kotaburu toilet diletakkan di bagian Kengsoku Ashi. Tuh. Tuh. Selanjutnya Nyoi o Sukata Haisetsu atau Haisetsu dengan menggunakan Nyoki Pispot ya. Pispot. Kalau misalkan cowok Nyoki ni Yoru Haisetsu Nyoi dan Se. Nah, ini menggunakan pispot ya. Jibunde dekiruba aiwa sokugai nado hainyu siasui hohode okonau. Jadi kalau misalkan dia itu bisa melakukan sendiri, usahakan menggunakan cara dia itu disuruh miring ke kanan atau miring ke kiri sesuai dengan kerakuannya dia gitu. Jadi sokugai posisinya. Baru nanti suruh pakai alatnya sendiri, si alat kelaminnya itu dimasukin ke dalam pistol itu. Baru nanti dia itu high sexual gitu. Kalau yang cewek di sini ada nyokini yoru hai hainyo. Dia yang pertama-tama yang harus diperhatikan adalah toire to pepa o kakete tobichiranai yoni kohusuru. Jadi supaya si air kencingnya itu ketika si cewek itu melakukan ini haisetsu supaya kencingnya itu nggak ngeciprat ya tobichiranai tidak berterbangan atau tidak berciprat kayak gitu kan. Usahakan pakai yang namanya toire to pepa. Jadi di sini tuh ditaruh apa ya toilet atau paper tisu gitu supaya itunya nggak ciprat si kencingnya itu nggak kemana-mana terus baru di sini tuh ditaruh si pispotnya itu. Nah, selanjutnya eh, ini si koga tobichirana yoni ryozao tojiru. Jadi seperti yang saya bilang tadi selain menggunakan tisu juga untuk supaya tidak terciprat si osikonya itu, maka untuk si riozanya ini bagian lututnya itu ditutup, keduanya agak ditutup kayak gitu. Jangan dilebarkan, tojiru kayak gitu. Itu untuk yang high set, high nyo bagian danse sama yosenya. Oke. Terus selanjutnya ada sashikomi benkino kaijo. Jadi bantuan menggunakan pispot di tempat tidur. Nah, ketika kita melakukan bantuan pispot atau hainyo di tempat tidur, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, siomai no benki wa atatamete oku. Jadi sebelum menggunakan benkinya ini, si pispotnya ini usahakan dihangatkan terlebih dahulu. Supaya apa? Kalau misalkan si pispotnya ini dingin gitu, takutnya si pasiennya itu kaget. Maka lebih baik di atatamete oku terlebih dahulu. Terus yang kedua, kosio ageru.
koto ga dekinai ba'ai wa sokugai ini shite benki o sonyu suru. Jadi kalau misalkan ada si pasien dia itu tidak bisa mengangkat pinggulnya, nah, maka lakukan dengan posisi miring sokugai. Baru nanti si bagian pispotnya ini dimasukkan kayak gitu. Kan kadang ada si Ryosa itu nggak bisa mengangkat pinggulnya, bagian pinggulnya gitu. Maka bisa juga menggunakan teknik sokugai ini. Nanti dimiringkan baru si pispotnya dimasukkan. Terus yang selanjutnya bedo giap ci apu suru. Jadi untuk bagian dari ininya backnya bagian atasnya itu agak diangkat ciapu. Benkino nakani toireto pepa o siku. Jadi bagian dari dalam bengkinya ini untuk supaya tidak menciprat ya bagian ininya osikonya maka diberi yang namanya toireto pepa tisu untuk mencegah cipratan. Terus dan senoba aiwa nyoki o dojini jumbi suru. Kalau misalkan ada Jose juga di situ gitu, setelah ini itu setelah si cewek pipis gitu, maka di situ juga harus menyiapkan si nyokinya si cowok. Sama-sama harus dipersiapkan. Terus Jose no ba aiwa toireto pepa o imbuni kakete nyo o tobi ciri o usegu. Jadi kalau misalkan cewek seperti yang saya bilang di awal tadi untuk mencegah cipratan bagian ininya osikonya maka di bagian imbunya itu dikasih Toireto Pepa. Terus yang terakhir tiga nenaku haibeng dekiru kankeo sukuru. Jadi untuk mencegah yang namanya perasaan rasa malu maka harus melakukan yang namanya kankyo totonoeru. Jadi kayak misal kayak tutup kateng atau tutup ini pintu gitu untuk menjaga uraibasi si kliennya. Nah, tiga nenaku no haiben tuh kayak perasaan malu ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, kayak gitu. Itu untuk melakukan eh, kaijo di atas bel. Terus selanjutnya ada omutsu. Nah, di Omutsu Kokang di sini di pergantian pokok yang harus diperhatikan yang pertama, Urai Basia Hoong ni Tui Suru. Jadi harus diperhatikan bagian privasi dan kehangatan si pasiennya. Kalau misalkan tadi itu ada duanya kebuka atau bagian jendelanya kebuka, maka pertama-tama harus ditutup terlebih dahulu. Terus Joseno ba ai imbusenjo nurumayu o sukau imbusei shikiwa nyudo kara homong no hoho e okonau. Jadi bagian cewek untuk yang cewek ya, dia itu cuci dengan air hangat. Ketika melakukan imbusenjo ini menggunakan air hangat. Terus kalau misalkan bagian ngelapnya itu jangan kebalik. Dari nyudo kara homong suru. Jadi dari bagian depan ke belakang, dari bagian alat kelamin si perempuan ke bagian anus kayak gitu. Dan kebalik. Karena kalau misalkan kebalik dari anus ke depan, takutnya ada bakteri yang dibawa ketika kita ngelap, nanti masuk ke bagian ininya kelamin si perempuan, nanti bakal ada yang namanya infeksi saluran kemih. Maka harus hati-hati ketika ngelap yang kebalik. Jadi nudokara homo gitu ya, yang kebalik. Oke, yang selanjutnya di sini omutsuko kangwa sokuga ini site jisisuru. Jadi ketika melakukan omutsuko kang, usahakan posisinya miring untuk mempermudah penggantian. Terus omutsuwa yogore o uchigawa ni katamete katazukeru. Jadi untuk bagian omutsu yang kotor ini, bagian yang kotornya itu dilipat ke dalam.
Jadi bagian yang dalam itu ada di dalam, kan dilipat tuh kan, dilipat kayak gitu. Baru nanti dilepas. Jangan ditarik. Kalau misalkan ditarik, takutnya nanti kemana-mana kotorannya. Terus selanjutnya sukai sute teburua yogoreta omutsu no soriga owatato kini hazusu. Jadi kayak tebukuro atau yang lain itu dilepas ketika sudah melakukan semuanya. Misal udah ngelakuin apa pergantian popok, terus membuang alat-alat yang kotor, baru yang namanya tebukuronya itu dilepas di terakhir. Watatoki. Terus yang selanjutnya kami omutsuno hukubuno tepu wa joushoku wa yaya sitamu kini sitagawa ya yaya uemu kini tameru. Jadi kalau misalkan menggunakan kami omutsu yang ada tape-nya, yang ada apa nih tuh? Yang ada yang empat tuh kayak tali tuh, apa namanya? Perekat. Nah, bagian yang atas, yang bagian yang sini, perekat kan ada empat kan, ada di sini, sini, sama di sini, di sini. Jadi bagian yang atasnya itu ke Shitamuki, yang bagian bawah ke Uemuki. Jadi ngilang, nggak boleh lurus. Kan ada yang omutsu kayak gini tuh, kayak gimana? Ya kan. Jadi intinya tuh kayak dia tuh emosinya kan kayak gini, karena ada kayak gini tuh. Jadi yang bagian sininya itu ke sini, yang bagian itu ke sini, sama ini juga ke sini, ini ke sini. Jadi bentuk X jadinya kayak gitu. Saya tuh kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya Fukubuto Omutsuno Aida ni Yubi ni Hombung Teidono Yoyuga Aruyoni Suru. Jadi di bagian ininya tadi kan ada ya, ada tape kan di sini. Di bagian aidanya tape-nya ini usahakan dikasih sela dua jari supaya agak longgar nanti ketika dia itu bergerak. Kalau misalkan keseretan ya, keseretan kayak gimana? Keseratan, kesempitan gitu. Takutnya nanti si pasiennya itu susah bergerak. Makanya diusahakan ada space dua jari situnya. Terus yang terakhir ada Cokang Suketsu Seidai Choking de Geriga Suzukete Iru Toki wa Yogoreta Omutsu o Bineru Bukuro ne irete Bukuro no Kuchi o eh, kataku Shibaru. Cokang si Cokang Suket Suketsu Seidai Choking ini adalah kayak dia itu sejenis bakteri gitu, bakteri E. coli yang dia itu bisa menyebabkan orang diare. Jadi maka di situ itu jika dia itu terjadi diare secara Suzukeru ya geri secara Suzukeru yang disebabkan oleh bakteri E. coli ini, maka untuk popoknya itu dimasukkan ke dalam bini bukuro gitu ya, ke dalam bukuronya, baru nanti bagian bukuronya itu diikat dengan keras gitu supaya apa? Supaya si bakterinya itu nggak keluar. Gitu. Makanya perlu diikat dengan kuat. Takutnya kalau misalkan dia itu keluar terus nyebar ke orang lain, nanti pasien yang lain itu bisa terinfeksi juga situ. Ini masuknya ke Kanseng Taisaku gitu. Tuh. Jadi diingat-ingat kalau misalkan dia itu ada geri harus diikat dengan kuat. Tuh. Itu untuk bagian omutsu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Atau kecepatan? Aman? Sensei, mau nanya, Mm-mm. eh pispot sama barung itu beda ya, Sensei? Beda. Kalau barong itu ini, nih, barong. Oh, Kayak iya, Sensei. kateter, dia tuh tempat penampungan kencing. Iya, iya, Itu benar, barong Sensei. namanya. Kalau Mm-mm. pispot, dia itu tempat penampungan sementara yang bisa dibuang. Kayak gini. Oh, Pernah ngeliat nggak di Shisetsu?
Pernah sih Sensei, cuman nggak ada pasien Nggak yang ada menggunakan. pasiennya. Ya emang jarang Mm-mm. sih orang yang menggunakan ini tuh jarang sekarang. Oh, Itu bedanya. hai Sensei, arigatou gozaimasu. Ya, ada lagi aman? Oke, kalau nggak ada, masuk ke neurostoma. Neurostoma itu kayak saluran kemih yang dibuat dibuat manual gitu. Jadi neurostoma ini sebuah alat yang dimana dia itu digunakan untuk mengeluarkan urin jika pasiennya itu tidak bisa buang air kecil. Misal dia itu penyebabnya dikarenakan gang misal, boko gang, kanker kanker kantung kemih gitu kan, sehingga dia itu tidak bisa berkemih secara manual, maka dibikin ini neuro saluran kemih manual. Itu yang penyebab yang pertama. Terus neuro ini untuk penyebab yang kedua bisa disebabkan oleh batu atau tumor atau juga penyempitan bagian uretra di sini nih. Kalau misalkan ini terjadi penyempitan, dia itu juga tidak bisa berkencing dengan normal. Terus yang ketiga bisa disebabkan oleh gangguan saraf. Misal kayak cedera tulang belakang, penyakit stroke atau penyakit saraf lainnya kayak gitu. Itu kalau misalkan neuro. Oke. Terus untuk yang jenis-jenis neuro, nah jenis-jenis neuro itu yang pertama itu ada neurostoma, ini ya neurostoma atau kaicho dokang atau bahasa ilmiahnya itu urostoma, ya, saluran buatan urin, stoma. Kalau neurostoma ini urinnya itu dialihkan keluar tubuh itu sesuai dengan lubang buatan yang ada di perutnya. Seperti yang saya bilang tadi, karena dia itu mungkin terkena ugang, kanker pada bagian kandung kemihnya itu, maka mau nggak mau dia itu dibuatkan lubang buatan di bagian perutnya. Nah, biasanya untuk neurostoma ini dibuatnya itu dari usus kecil. Jadi usus kecilnya itu dipotong, nanti si usus kecilnya itu dikeluarin kayak gitu. Nah, dia itu pipisnya dari situ nanti. Sama kayak apa ya namanya? Pouchi. Kan pouchi itu ada dua ya, ada yang beng, ada yang ini juga yang nu yang untuk pipis. Itu bagian dari neurostoma. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Ruichi kateter. Kalau Ruichi kateter itu dia tuh kateter tetap ya yang selang dimasukin ke bagian alat kelamin kayak gitu. Nah, kalau Ruichi kateter ini di mana selang itu dimasukin dari ureter ke kandung kemih, terus dipasang untuk mengalirkan urin ke ini ke barongnya atau baku. Apa ya nyebutnya? Kalau saya tuh ya sama sih barong. Cuman kalau bahasa ininya, bahasa kaigonya ini Cikunyubaku, Cikunyubaku. Nah, itu untuk yang kateter mandiri. Kateter mandiri. Untuk yang kateter tetap. Karena di sini kan ada jinzo ya, ginjal dua, terus ada nyukang. Nah, nanti ketika hasil dari filterisasi yang ada di ginjal ini kan si siko itu ngalir ke boko kan. Nah, di boko ini semua kencing itu ditampung di sini. Nah, ketika nanti ada terjadi gangguan di sini, misal kena ugang, dia itu nggak bisa kencing secara otomatis gitu, nggak bisa keluar, maka mau nggak mau dipasang Reuchi kateter ini. Tuh. Itu alasannya dipasang Reuchi kateter kayak gitu. Terus, Chikunyo Bakua Bokoyori Hikui Ichi ni Kote Suru. Jadi untuk penempatan dari ininya, dari baronnya ini usahakan lebih rendah daripada tempat tidurnya. Gimana ngejelasinnya? Jadi taruh di bawah gitu, di bawah paling rendah daripada si pasiennya, jangan ditaruh di atas. Karena kalau misalkan ini ditaruh di sini, ditaruh di atas, takutnya air kencingnya itu nggak bisa masuk ke sini, justru malah balik nanti di sini terjadi moreru yang namanya bocor di sini. Mau nggak mau harus diganti gitu.
Kan kadang ada tuh kalau di shisetsu tuh ininya ketinggian, di sininya air kencingnya justru sedikit, malah di sininya itu banyak gitu, ada basah. Nah, itu yang namanya moreta, bocor, ada apa ya? Ada kebalikan arus gitu. Jadi arusnya yang harusnya ke sini, maksudnya ke sini, dia tuh balik lagi ke sini. Makanya usahakan si baknya ini lebih rendah daripada orangnya. Itu maksudnya dari Ryuchi Kateteru. Terus jenis-jenis yang ketiga ada jikodonyo atau kateterisasi mandiri. Jadi untuk metode ini dia masang sendiri gitu kateternya. Kalau ini kan si Kanggosi yang masang. Kalau ini dia tuh bisa masang sendiri. Misal nih, saya pengen pipis gitu, pengen pipis, ya udah dipasang sendiri gitu kateternya. Terus setelah kencingnya kelar gitu, cabut si alatnya ini. Gitu, ini nih alatnya nih. Jadi masukin ke sini, terus dia kencing, kayak gitu. Terus yang harus diperhatikan di sini adalah urai basi. Ya, tetap harus menjaga privasi kliennya. Terus zaiga fu angtena ba aiwa karadao sasairu. Kalau misalkan ada si riosanya itu ada ketidakimbangan ketika berdiri, maka perlu disasairu atau disangga gitu supaya dianya nggak jatuh. Terus kalau ini posisi ketika meletakkan ini ya cikunyu baku. Kita misal dia tidur posisinya, maka posisinya kayak gini. Untuk Kanjayori Shitano Ichi. Jadi posisi si backnya seperti yang saya bilang tadi lebih rendah daripada orangnya. Terus usahain Yukani Sukanai. Jangan sampai menyentuh bagian lantai. Jadi digantung kayak gini. Nanti bagian kencingnya dia otomatis masuk ke sini. Untuk yang bagian dari neuro. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada eh, Hanyo Keiro Haisetsu Kangri atau jalur buang air kecil dan manajemen ekskresi. Hanyo Keiro Haisetsu Kangri wa Nyu no Haisetsu ga Kongnang ba aini okonau irioteki Hanyo Hoho de Nyoro Sutoma Ryuchi Kateteru Jiko Donyu Nado ga Aru. Jadi maksud dari jalur buangan air kecil ini merupakan manajemen metode medis untuk membantu buang air kecil ketika si pasien ini sulit buang air kecil secara normal. Gitu. Metodenya ada tiga seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama itu ada neurostoma, terus ada Ryuchi Kateteru, sama Jikodonyo. Itu metodenya diingat-ingat ada tiga. Terus yang kedua ada neurostoma atau bahasa medisnya itu neuros suto neurosutoma. Tuh. Oke. Jadi maksudnya itu Kaicho dokang ya nyokang hifuronado fuku kabeni tang kuboteki ni sukurareta nyono haisetsu ko. Jadi maksudnya itu neurosutoma ini merupakan lubang pembuangan urin permanen yang dimana dia itu dibikin di bagian perut, di bagian kaico, kaico dokang, atau di bagian usus halus. Nanti dibahas di bawah ada. Terus suto ma pauci eh nyu sunyu bukuro o soichisi joji kang riga hitsuyo. Jadi maksudnya itu kalau misalkan dia itu udah dibikin sutoma ya, dibikin alat di bagian perutnya, maka dipasang yang namanya sunyu bukuro ini atau kita bisa nyebutnya sebagai pouchi dan ya perlu dilakukan perawatan terus-menerus di area pembuatannya itu. Karena kalau misalkan nggak di kangsatsu, takutnya di situ timbul yang namanya infeksi. Maka harus selalu di kansatsu.
Terus Ryuchi kateter. Yang selanjutnya ada Ryuchi kateter atau katerisasi tetap. Nyudo o sujite bokona ini kateteru Ryuchi shi ji zoku teki ni nyo o haisutsu suru hoho. Jadi yang dimaksud kateterisasi tetap ini merupakan kateter yang dimana dia itu dimasukkan melewati uretra ke kandung kemih gitu. Jadi dari uretra ke kandung kemih itu dimasukkan sebuah alat yang tadi saya bilang itu supaya dia itu bisa berkemih secara lancar. Kayak gini berarti ya. Dia itu dimasukkan ke sini. Terus kateteru o sujite bokonai no nyo no nyo o doji haisutsushi nyo wa chikunyo baku ni tameru. Jadi ketika alat tersebut udah dimasukkan ke dalam ini kandung kemih, maka urin itu keluar lewat kateter yang dimana dia itu ditampung di bagian ini cikunyo baku, di bagian balonnya. Jadi air kencingnya itu masuk ke situ. Itu pengertian dari Ryuchi kateter. Terus selanjutnya ada jikodonyu atau kateterisasi mandiri. Ryosaji singga kateteru o nyudokara boko ni sonyushi hainyo ato ni kateteru o nukyo suru hoho. Jadi yang dimaksud dari kateterisasi mandiri ini adalah pasien itu bisa memasukkan sendiri kateternya ke dalam bagian alat kelaminnya gitu. Baru hainyo ato ya setelah dia itu selesai kencing, maka si bagian kateternya itu dilepas. Itu yang dinamakan kateterisasi mandiri. Terus nyoga tamata toki dake kateteru o ire hai nyo ato wa nuku. Jadi kateter itu hanya dipakai saat urin penuh. Lalu nanti dilepas gitu. Seperti saya bilang tadi, kalau misalkan si urinnya dalam ininya penuh, dalam bokonya gitu, dalam kandung kemihnya penuh, maka si kateterisasinya itu, si kateternya itu dimasukkan. Setelah itu, setelah si urinnya keluar, baru dilepas lagi. Jadi dia masih bisa mandiri gitu. Cuman dia tuh nggak bisa berkemih secara normal. Tuh, pengertian dari Jikodonyo. Terus yang selanjutnya ada Kaigosoku Inga Dekiru Koi Iko Koi ni Tekito Sinai Koi ni Suite Suci. Jadi tindakan-tindakan yang diperbolehkan untuk melakukan ini perawatan. Jadi apa saja yang boleh, apa saja yang nggak boleh gitu. Yang pertama ada Boko Ryuchi Kateteru Kanke yang berhubungan dengan kateterisasi bagian kateter tetap. Chikunyo baku karano nyo hake de aibi kiapu no kaihe o hukumu o okonau koto. Jadi tindakan yang boleh dilakukan oleh kaigo yang pertama itu membuang urin dari kantongnya termasuk kaihe ya termasuk membuka tutup bagian DIB-nya. DIB tahu DIB kayak tutup ininya tuh tutup dari baronnya tuh kan ada tuh baron terus ditutup biar nggak tumpah. Nah itunya membuang bagian dari isinya sama tutupnya itu yang diperbolehkan dari segi kaigo. Terus yang kedua chikunyo baku no nyoryo oyobi nyo no iron o kang kakunin o okonau. Jadi memastikan dari warnanya, terus dari segi jumlahnya ketika mengkansatsu bagian cikunyonya. Jadi dilihat kayak jumlahnya seperti apa, terus ironya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan ada kelainan pada warnanya, misalnya ada darah gitu, dilaporkan ke kanggosinya. Terus cubu o
tamete iru te puga hazure taba ini arakajime meiji sareta haritsuki ichi ni saido haritsuki o okonao o koto. Jadi yang boleh dilakukan selanjutnya itu adalah jika si bagian tutupnya itu lepas gitu ya, maka kita boleh memasang kembali gitu. Maksudnya itu kayak gitu. Jadi bagian tape-nya itu misal lepas, kita boleh masang kembali dan menempelkannya lagi kayak gitu maksudnya. Saidone haritsuki o okonao. Terus bokoryochi kateteru o sonyo shite iru kanja no imbu senjo o okonau koto senmon teki kangri ga hitsuyo na koto o isi matawa kanggo shisoku inga kakunin shita ba'inum. Jadi maksudnya ketika kita melakukan imbu senjo ya, ketika kita melakukan imbu senjo pada pasien yang dimasukkan kateter ini, kita hanya diizinkan membersihkan bagian area genitalnya itu. Kalau misalkan ada instruksi dari perawat atau dokter. Jadi kita sebenarnya itu tuh nggak boleh asal-asalan membersihkan bagian ibu senjolnya itu. Karena kalau misalkan ibu senjol lagi, maaf, maksudnya saya bagian imbunya. Karena kalau misalkan kita seolah-olah langsung membersihkan bagian imbunya, ya bagian area genitalnya itu, yang ditakutkan bagian kateternya itu lepas. Makanya nggak bisa asal-asalan membersihkan itu. Tapi kalau misalkan ada perintah dari tanggosi atau dokter, bahwasanya kita boleh melakukan imbu senjo di bagian itu nggak masalah. Cuma kalau misalkan nggak ada instruksi, itu nggak boleh melakukan yang namanya imbu senjo. Kayak gitu. Itu poin-poin di mana kita itu boleh melakukan perawatan pada orang yang dipasang kateter. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain satu lembar ini. Aman? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Selanjutnya, Sokakang Sutoma. Di mana stoma saluran pencernaan. Sokakang itu pencernaan, Sutoma itu ya stoma, saluran pencernaan. Stoma saluran pencernaan. Jadi di mana Sokakang stoma itu merupakan lubang buatan yang dibuat di bagian perut. Dan di mana dia itu dihubungkan ke usus untuk mengeluarkan feses. Kalau tadi itu mengeluarkan urin, kalau yang ini mengeluarkan feses. Karena dia itu tidak bisa berak secara manual. Tuh. Maka dibikin yang namanya sutoma ini. Oke, yang pertama, di sini ada beberapa anatomi dari usus. Di sini ada kaicho. Kaicho itu usus halus. Halus, terus ada ini. Di kaicho ini ada joko kecho. Joko kecho itu bagian usus yang ke atas gitu. Ini kan usus kita itu kan kayak apa ya, melingkar gitu. Jadi yang dimulainya dari bawah, dia Joko Keco ke bagian atas ini, terus ada Oko Keco. Kalau Oko Keco itu yang bagian ke samping, terus ada Kako Keco. Kalau Kako Keco itu yang bagian ke bawah, baru ke Esjo Keco atau ke kolon sigmoid, baru nanti masuk ke komong, ke saluran pembuangan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada Haichosutoma atau bahasa medisnya itu ileostomi. Jadi di mana ileostomi ini merupakan stoma di bagian usus halus. Nah, ini, cocok di bagian usus halus di sini. Nah, biasanya untuk urin yang ada di sini itu berbentuk cair di situ. Jadi si feses itu kan nggak langsung ujuk-ujuk kentalnya apa padannya itu dari dalam enggak. Dia itu berbentuk cair terlebih dahulu si feses itu.
Nah, di bagian kaico ini biasanya feses berbentuk cair. Jadi dia itu sampai si fesesnya itu keluar ke sini itu membutuhkan waktu sekitar 24 jam sampai 72 hari setelah makan. Makanya kalau misalkan orang normal setelah misal makannya itu kemarin, biasanya kan besok paginya berak gitu. Terus kalau misalkan pagi ini nggak berak, biasanya besok berak gitu. Terus kalau misalkan besoknya lagi nggak berak, baru nanti dikasih yang namanya obat kan, biar si urinnya keluar gitu kan. Makanya untuk normalnya bagian makanan itu dikeluarkan sekitar 24 jam sampai 72 jam setelah makan di bagian kaico ini, ya di bagian ileostomi gitu. Terus masuk ke sini ke Joko Keco Sutoma, di mana di stoma di usus besar ini naik gitu, naik ke sini. Nah, bahasa medisnya ini untuk bagian ini disebut kolon ascendens, ya kolon ascendens di situ. Masuk ke sini. Nanti untuk bagian si ininya, si fesesnya yang tadi di sini cair, di sini tuh udah mulai agak cair gitu. Yang tadinya cair masuk ke kolon ascendens ini udah agak cair dia. Nah, terus habis itu masuk ke okokecho atau istilah medisnya itu kolon descendens. Nah, di sini ketika si fesesnya itu udah masuk ke sini, dia itu udah mulai agak padat dia. Yang tadinya agak cair, dia udah mulai agak padat. Terus ke sini lagi masuk ke bagian kakokecho. Dia tuh turun ya, turun ke bawah gitu. Turun ke bawah, si fesesnya ini udah mulai padat, padat. Masuk ke sini, ketemulah kolon sigmoid di sini. Si kolon sigmoid ini di bagian kolon sigmoid, bagian dari ininya, urinnya dia udah kental, kawah udah padat gitu. Ketika udah padat, baru nanti dikeluarkan melalui komong anus. Gitu. Jadi udah padat. Itu anatomi dari usus. Terus yang selanjutnya ada eh, alat ya, alat ini stoma sogu, alat stoma atau sering kita sebut dengan pauci. Haiset subut suga pauci no sambung no ichi kara nipung no ichi tedo tamatara sori suru. Jadi ketika kotoran itu sudah terpenuhi sekitar 1/3 atau 1/2 gitu kantong, maka harus segera dibersihkan atau diganti. Jangan sampai melebihi itu. Karena kalau misalkan melebihi itu takut terjadi kebocoran. Karena itu kan gas ya. Kita nggak tahu gitu takutnya meledak atau kayak gimana. Gitu. Makanya ketika dia udah 1/3 atau 1/2 lebih baik udah diganti. Secepatnya diganti gitu. Itu untuk Pauci. Terus yang selanjutnya di sini ada Sokakang Sutoma. Kalau Sokakang Sutoma seperti yang saya jelaskan tadi adalah stoma pencernaan di mana orang yang menggunakan ini adalah Byokiya Kegani Yori Komongkara Haisetsu Dekinai Baai ni Chono Ichibu o Fuku Kabe ni Dashite Benya Gasu o Haisetsu Suru Tame no Jinko Tekina Suro. Jadi maksudnya ketika orang yang menggunakan Sokakang Sutoma ini adalah orang yang terkena penyakit atau cedera di bagian pembuangan atau anusnya. Maka sebagian ususnya itu dikeluarkan ke bagian permukaan perut dan dibuatkan lubang agar fesesnya itu keluar. Jadi kalau misalkan tadi itu seperti saya bilang ya, di sini tuh di bagian anusnya ada gangguan, entah itu terkena penyakit atau terkena ambeien, misalnya ambeien yang udah gede gitu kan. Jadi kan dia tuh nggak bisa mengeluarkan si fesesnya ini. Maka di bagian kaiconya ini, di bagian sininya itu biasanya dipotong gitu, terus dikeluarkan. Ya, dipasangin si fungsinya. Jadi beraknya lewat sini. Itu maksud dari sokakang stoma.
Terus yang selanjutnya ada Sokakang Sutomano Surui, jenis-jenis dari stoma pencernaan. Jadi Sokakang Sutomawa Sutoma toste shiosareru chono bui ni yote kaito sutoma to kecho sutoma ni wake rareru. Jadi untuk stoma pencernaan ini dibagi menjadi dua. Ada kaito sutoma atau bahasa medisnya itu ileostomi, dan yang selanjutnya ada kecho sutoma atau kolostomi. Ingat, dibagi dua. Yang pertama ada kaicho sutoma atau ileostomi. Soucho no owari no bubung kaicho ni sukuru sutoma. Jadi stoma yang dibuat di bagian akhir usus halus, usus ilium. Yang saya bilang tadi di sini. Itu kaicho sutoma. Haisetsu butsu wa mizupoku ekitai ekijo de soka soko o oku fukumu tame hifu eno shigeki ga tsuyoi. Jadi di bagian kaicho ini fesesnya itu masih cair. Ya, masih cair. Bagian fesesnya itu masih taijo, masih cair. Banyak mengandung cairan. Tetapi di bagian ini, di bagian ini gitu, masih banyak mengandung enzim pencernaan. Kayak gitu. Soka koso ga soka koso oi. Jadi dia itu masih banyak mengandung enzim pencernaan. Di mana enzim pencernaan itu hifueno shigeki ga suyoi. Maki si ininya si bagian dari kulitnya itu iritasinya sulit tuh karena kuat, karena yang di banyak apa banyak mengandung enzim ini, jadi si giginya masih suyoi kayak gitu. Itu pengertian dari Kaichosutoma. Terus yang selanjutnya ada Kechosutoma atau kolostomi. Kalau kolostomi itu Daicho Kecho no Ichibu ni Sukuru Sutoma. Jadi stoma yang dibuat di bagian usus Daicho, usus besar. Ada apa aja? Haisetsu butsu wa koke, hankoke de katachi ga ari, nioi mo yaya suyoi. Jadi untuk fesesnya yang ada di bagian usus besar ini, dia itu padat dan semi padat. Dan ada bentuknya ya. Katachi ga ari ada bentuknya, ada baunya yang lebih kuat gitu, di bagian kecho sutoma. Ini keluar di ujian kemarin. Bentuk-bentuk dari fesesnya yang ada di ini, di kecho sutoma. Jadi pertanyaannya itu bentuk feses yang ada di ketoastoma itu apa? Ada di sini. Ini jawabannya. Koke sampai hangkoke jawabannya. Oke. Selanjutnya, kaigosoku inga dekiru koi. Jadi kita sebagai caregiver hanya bisa melakukan tindakan berikut. Yang pertama, sutoma soubu no pauchi ni tamatta haisetsu butsu o suteru koto hada ni sochaku shita pauchi no torikai o nozoku. Jadi maksudnya itu kita hanya bisa melakukan pembuangan pada isi kantong sutomanya tadi. Jadi kan saya udah bilang kalau misalkan isi kantong dari pouchinya itu udah 1/3 atau 1/2 udah penuh gitu, maka alangkah baiknya kita ngebuang gitu. Tapi, ada tapinya, di sini tidak termasuk melepas pouch yang menempel di kulit. Kadang kan kalau misalkan nih di Gemba gitu, mau Opuro yang pouch, Kaigonya itu ngelepas sendiri. Itu sebenarnya nggak boleh. Yang hanya boleh ngelepas dari pouchnya itu adalah Kanggoshi sebenarnya. Cuman di Memba itu kadang karena efisiensi waktu itu nggak ini dilanggar gitu. Jadi tetap Kaigo yang ngelakuin. Cuman untuk prinsip dasarnya, prinsip Kihongnya itu nggak boleh sebenarnya. Hanya Kanggoshi yang boleh melakukan pelepasan pada pouch ini. Kayak gitu.
Terus Sutoma Soguya Hipuno Jotai o Kang Satsushi Ijoga Areba Hokoku Surukoto. Jadi ketika melakukan inspeksi kondisi pada kulit yang dipasang ini Sutoma itu, ketika ada kelainan maka harus lapor. Lapornya kemana? Lapornya ke Tanggosi. Misal ada kemerahan atau ada luka di sekitar itu setelah kita sansasu maka harus lapornya ke Tanggosi. Terus Suibung Sokujino Kangrini Cui Si Tokuni Datsuya Gerini Ryui Suru Oto. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hidrasi. Hidrasi itu kayak makan. Kayak makan terus. Suibung kayak ininya mencegah dehidrasi gitu. Terus yang paling perlu diperhatikan adalah bentuk dari ininya, banknya gitu. Apakah dia itu geri atau kekurangan cairan, datsui, ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Terus Haisetsu Butsu no Seijo, Ryo, Hiro, Nioi o Kakunin shi, Ijo toki wa Hokoku suru. Jadi ketika kita melakukan inspeksi pada pouchinya itu, kita ngecek juga jumlahnya seperti apa, rionya, terus pironya, warnanya, baunya kayak gimana. Kalau misalkan ada kelainan, ada abnormal, maka kita harus lapornya ke Tanmoshi. Itu yang boleh kita lakukan. Terus selanjutnya ada Keano Ryu Iteng atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Kaito Sutoma wa Sokano Warui Sokuji Renko Gobo Kino Kai eto Kai Kairang Kairang Nado wa Sutoma no Tsutsuguchi de Benga Sumaru Koto ga aru no de Chuisuru. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan pada iliostomi ya, pada Kaicho Sutoma ini, pada iliostomi, makanan yang sulit seperti rengkong, gitu. Apa ya, rengkong itu kayak akar, akar apa, akar teratai. Terus gobo, gobo itu kayak akar-akaran juga. Saya nggak tahu kayak gimana bentuknya, cuman akar-akaran. Terus kinoko, kinoko itu rebung, rebung, kinoko. Terus kalau kairang nih rumput laut, itu biasanya bisa menyebabkan sumbatan di bagian lubang stoma. Jadi harus berhati-hati di situ tuh untuk makan makanan ini. Karena kalau misalkan orang makan ini, nanti biasanya kan dia tuh sulit dicerna ya si rengkong, obo, kinoko ini kan sulit dicerna di bagian usus. Ketika dia tuh sulit dicerna, biasanya suka maru gitu, tamataru gitu, apa numpuk di situ. Makanya harus benar-benar diperhatikan ketika orang makan ini. Fukubu o masaji suru toki wa joko kecho, oko kecho, terus kako kecho no jung ni toke mawari ni suru. Jadi ketika melakukan masaji pada bagian perut itu urutannya adalah dari joko kecho ya naik ya ke sini. Dan kalau misalkan melakukan pijat perut gitu, misal si banknya tamateru gitu kan, dia tuh numpuk di sini. Maka untuk ininya tindakannya adalah melakukan hukumu masaji. Hukumu masajinya itu dari sini, dari joko keco naik, terus oko keco, terus turun ke kako keco baru ke sini gitu. Jadi muter searah jarum jam. Ini juga keluar yang di ujian tahun kemarin juga. Alur dari masajinya. Jadi ingat-ingat ya. Dari naik, lurus, turun. Joko, oko, kako. Gitu. Ingat-ingat. Takut keluar lagi di tahun depan. Itu ketika melakukan masaji. Terus sogu o hazushite nyoyoku suru koto mo kano. Jadi meskipun dia itu eh, memakai pouchi, dia itu bisa mandi tanpa memakai pouchi tersebut. Caranya kayak gimana?
Maka ketika mau mandi ya, Nyoyoku suruh main, si pouchinya itu dilepas terlebih dahulu, baru nanti ditutup pakai gaze, baru dia itu dimasukkan. Jadi tetap orang yang memakai pouch itu bisa Nyoyoku. Terus poin yang terakhir adalah Sekken o yoku awatate sutoma sui no hifu o yasasiku arau. Jadi ketika membersihkan area stoma itu usahakan menggunakan sabun yang berbusa dan cuci dengan lembut di bagian yang terpasang stoma itu. Jadi dibikin busa terlebih dahulu gitu baru diarau dengan lembut. Itu poin-poin yang perlu diperhatikan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Sensei, izin bertanya, Ya, Sensei.